Halo Mikel, Halo Ki. tumben kau jam segini? Apa belum tidur? Besok kan sekolah. Iya Ki lagi gabut nih. Kau teh udah belum tugas resensi yang dari Bulela itu? Udah dong. Kau tuh buku novelnya namanya apa kau? Sama penulisnya siapa? Aku bukan kebagian yang bukan yang fiksi Ki. Aku kebagiannya yang non fiksi. Apa tuh kau nama judulnya? Judulnya tuh Cristiano Ronaldo versus Lionel Messi. Penulisnya tuh Akbar Khairullah. Akbar Khairullah. Mm-mm. Boleh ceritain gak kau? Kayaknya menarik. Iya dong. Nih, buku ini tuh menceritakan kehidupan Cristiano Ronaldo dan juga Lionel Messi. Jadi walaupun judulnya itu kayak Cristiano Ronaldo versus Lionel Messi, tapi di dalam bukunya tuh bukan kayak perbandingan statistik dia di Liga Champions atau di Piala Dunia. Tapi di sini tuh menceritakan kehidupan awal kedua mega bintang tersebut. Hmm, Nah, di buku ini tuh seperti yang tadi dibilang, menceritakan kehidupan pribadi dan juga profesionalnya si Cristiano Ronaldo dan juga si Lionel Messi. Buku ini juga menceritakan tentang tantangan-tantangan yang mereka hadapi dari awal. Nah, seperti contohnya Cristiano Ronaldo di awal-awal tuh tantangannya itu tentang ekonomi mereka. Apalagi sewaktu Ronaldo masih muda, mereka atau bisa disebut keluarganya Cristiano Ronaldo tuh kehilangan sosok ayahnya yang merupakan tulang punggung keluarga. Nurip. Hmm. Kalau si Messi tuh tantangan kehidupan yang ia lalui yaitu tentang genetik atau gangguan hormon yang menyebabkan Messi tidak bisa tumbuh normal seperti anak lain yang berada di usianya. Ah, Jadi maksudnya contoh, gimana? jadi kayak di umurnya yang 15 tahun tuh orang-orang seharusnya sekitar tingginya 1,6 meter. Sedangkan si Messi itu 1,4 gitu. Bukannya itu mah kurang gizi ya kau ya? Enggak, ini bener-bener gangguan hormon. Oh, pantesan Bang. Messi itu pendek cuy. Iya, makanya Oh di sekarang gitu. kan dia gak bisa disebut pesepak bola yang pendek. Walah, Hmm. gitu. Terus gimana? Dan ini buku ini juga menceritakan awal masuk si Cristiano Ronaldo ke Manchester United dan juga awal masuk dia ke Real Madrid. Coba ceritain kau satu dari kedua tokoh tersebut. Latar belakang yang tadi. Ah, Sejarahnya aku, gimana? aku ceritain yang Cristiano Ronaldo masuk ke Manchester United aja ya. Oke, oke. Nah, jadi sewaktu itu si Ronaldo bermain dengan klub Portugal yang bernama Sporting Lisbon. Hmm. Nah, di situ tuh Sporting Lisbon sedang melakukan bukan latih tanding, pertandingan persahabatan ngelawan Manchester United yang MU. sedang dilatih oleh Sir Alex Ferguson. Nah, di situ tuh si Sporting Lisbon tuh menang telak melawan Manchester United 3-0. Ada dua yang mencetaknya tuh ada dua pemain. Walaupun yang mencetak gol itu bisa dibilang hebat ya karena mereka bisa mencetak gol ke gawang Manchester United yang di situ sedang pada masa kejayaannya. Tapi si Sir Alex Ferguson ini si pelatih Manchester United ini dia tuh lebih tertarik untuk membeli si Cristiano Ronaldo walaupun dia nggak mencetak gol si Ronaldo saat itu. Kenapa tuh? Tapi si Alex Fergusonnya itu kayak kayak gimana ya kayak tertarik karena si Cristiano Ronaldo ini bisa ngelewatin back-back atau mengecoh si back-back dari Manchester United ini Hmm. sehingga si Sir Alex Fergusonnya tuh tertarik buat membelinya. Oh gitu. Alah. Hmm. Terus gimana? Nah, kalau untuk si Lionel Messi nih, kenapa si Lionel Messi bisa masuk ke Barcelona? Nah, waktu dia masih di Rosario, di Rosario tuh ada sebuah pertandingan nih. Klub kecil yang namanya New Old Boys ngelawan nggak tahu saya lupa tuh namanya. Nah, di situ teh si klub New Old Boys itu kekurangan satu pemain. Sehingga mereka nyari ke kursi penonton untuk nyari siapa yang bisa main untuk tim dia. Hah? Nah, Emang di emang situ boleh ya? neneknya si Emang boleh? boleh. Soalnya kan itu belum terlalu formal gitu kayak Oh. main-main doang. Oh lagi main. Nah, jadi kayak si pelatihnya tuh kayak nyari siapa nih yang bisa main buat klub kami atau main buat tim kami saat ini.
Nah, neneknya si Lionel Messi ini ngajuin si Messi, Hmm, tapi si pelatihnya itu nolak karena si Messi kan yang tadi aku udah bilang dia memiliki hmm, gangguan hormon yang pendek. menyebabkan dia tidak tumbuh tidak nggak normal gitu tumbuhnya tuh. Tapi si neneknya tetap maksa gitu. Jadi si pelatihnya ya udah masukin aja si Messi ke dalam. Nah, di pertandingan itu teh lagi ada si pencari bakat dari klub Barcelona. Pas si Hmm, Lionel Messi main buat Newell's Old Boy di satu pertandingan itu aja si pelatih si pencari bakatnya ya pencari bakatnya si Barcelona tuh ngelihat bahwa si Lionel Messi itu talenta yang sangat langka yang ada di dunia ini sehingga dia nawar ke si Lionel Messi. hmm. Kalau Lionel Messi bisa lolos di akademi Barca, semua biaya pengobatan Messi untuk kayak untuk nambah tingginya Oh supaya ya dia tadi. normal gitu Hmm. hmm, akan ditanggung oleh Barca. Nah, si Messi-nya tentu aja berhasil lulus dari akademi Barca dan masuk ke tim inti sebagai pemain paling muda di tim Barca. Berapa tahun waktu itu? 17 enggak 16 tahun masuk ke tim 17 tahun masuk ke tim inti. Wah, 16 tahun serius. Wow, keren. 17 13, berarti seumuran Hmm. kita ya. Ya, sekarang kita udah Buset. masuk tim inti. Nah, Walah gitu. buku ini juga tuh ceritain betapa spektakulernya si Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi baik itu di dalam lapangan maupun di luar lapangan. Nah, di buku ini juga menceritakan terbentuknya klub Manchester United dan Barcelona. Nah, bagi seseorang yang menyukai sepak bola seperti saya atau kayak kamu Ki, Hmm. ya disarankan untuk membeli buku ini karena buku ini juga sangat menarik apalagi untuk fans Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Oh Gitu begitu ke. Ki. Oh alah. Oke ke. Terus. Udah Ki di situ doang bukunya. Oh udah. Udah. Oh berarti giliran aku nih kok. Iya dong. Masa aku doang yang ceritain. Oke kak, jadi kalau aku itu bacanya ini kak, detektif, novel detektif konyol ya. Nih, Hmm. detektif konyol. Penulisnya itu nih Rudian. Yang Hmm. seri Kutukan Sang Novelis. Gitu kak. Jadi Ki itu teh komik lawak atau komik novel lawak. Eh, don't judge the cover by, don't judge the book by its cover. Ya kak, ya kan? Iya. Oke, Ya jadi betul. Jadi gitu. Jadi kamu gimana? jangan ngejudge bukunya dari covernya. Meskipun ini namanya KONYOL atau konyol, Hmm. tapi dalamnya wow, Wow, gimana Ki? terlalu Aku lihat terlalu sih sadis ya. tebal. Ya terlalu Oh, sadis. sadis. Ya, gitu. Jadi Ceritain ini dong Ki. Kayaknya genrenya itu asik nih. thriller atau horor sama misteri gitu. Ala-ala detektif Conan. Ya Conan jadi Bang. oh iya ya sorry. Jadi novel ini mengisahkan tentang seorang novelis ternama yaitu Rudian, seorang penulisnya sendiri yang ada di dalam novel tersebut. Nah, yang mengerjakan novel bergenre thriller atau horor yang terkena sebuah kasus yaitu pembunuhan. Nah, si Rudian yang saat itu sedang diam di kamarnya pada malam hari mendapatkan sebuah notif dari HP kerjanya itu. Nah, si Rudian ini tuh atau si novelis ini tuh langsung gitu ngebuka HP-nya. Wah, ada notif nih. Nah, langsung dia tuh pergi ke apa? Ke meja meja kerjanya gitu. Waktu dibuka, dia tuh dapat pesan dari seorang fansnya yaitu yang bernama itu Gena. Gena itu seorang Hmm. cewek ya. Jadi Gena itu bercerita kepada si Rudian bahwa novel yang ia baca yang baru-baru ini keluar yaitu novel ini sendiri yang bernama apa detektif konyol kutukan sang novelis ini terlalu terlalu apa terlalu horor gitu jadi membuat dia sampai membuat si Gena ini sama temannya itu ketakutan gitu. Nah terlebih parahnya lagi di novel yang ini itu ya di novel ini tuh nama nama apa si teman Genanya yang bernama Anissa itu dikisahkan mati. Nah sebenarnya bukan kayak gitu. Sebenarnya itu si novel ini tuh kan mempunyai karakter yang bernama Anissa ya. Nah, si Hmm. gadis ini teh mati gara-gara ini terkena kutukan. Hmm. Waktu itu di kamarnya itu pada malam hari dapat SMS dari
nomor 0889 999 6667. Nah, yang disebut tuh Teleskrim. Nah, nama gadis ya itu yang terbunuh sama dirinya atau temannya si Gena tuh sama. Jadi si temannya tuh yang bernama Anissa itu ketakutan. Nah, si Gena tuh minta si Rudian tuh untuk membuktikan bahwa novel ini hanyalah fiksi gitu, bukan real gitu. Bukan in real life, bukan ke dunia nyata itu. Nggak ada kaitannya atau hanya imajinasi si penulis doang. Nah, dia itu ditantang oleh si Gena itu. Jadi si penulis ini disuruh untuk mengirim SMS kepada temannya itu, yaitu si Anissa. Karena nomor teleponnya yang dipakai kerjanya itu sama gitu, nomor teleponnya kayak si Teleskrim itu, yang diakhiri dengan 6667 gitu. Nah, seperti yang kita tahu bahwa angka 666 itu merupakan angka setan. Konon katanya. Seperti itulah kebanyakan orang percaya. Dan ketika yang percayanya tuh kok golongan Cina doang ya. Jadi orang Cina katanya percaya. Golongan Cina. Nah, sama yang ini kan nomor telepon terakhirnya tuh 6 dan 7. Nah, kalau ditambah itu jadi 13. Nah, 13 juga merupakan angka yang konon membawa sial katanya. Kebanyakan orang Cina tuh sepakat bahwa angka 13 ini ya 13 gini, ya gini itu merupakan angka yang harus dihindari. Kalau kalau gedung-gedung tinggi nih misalnya apartemen Gateway atau hotel yang lainnya, biasanya itu mereka tuh nggak punya lantai nomor 13. Biasanya 12 langsung diloncat ke 14 atau enggak 12 diloncat ke 12A baru 14 gitu. Nah, untuk menghindari angka kesialan itu gitu kok. Itu tuh untuk berjaga-jaga. Terus nah, untuk membuktikan bahwa novel ini hanyalah fiksi, si Rudianitis setuju gitu. Dia pun mengirimi SMS ke teman Gena yang bernama Anissa itu dengan nomornya yang diakhiri dengan 6667. Dia pun berpikir bahwa ini akan membuktikan bahwa novel ini hanyalah imajinasi dia gitu. Jadi nggak ada kaitannya dengan si Anissa ini. Nah, tetapi 2 jam kemudian si Gena tuh mendapat telepon dari dari orang tua Anissa bahwa dirinya tuh terbunuh, bukan terbunuh ya, mati lah, istilahnya mati dikarenakan pisau kuetart yang panjang menusuk jantungnya. Lawak gak kan, aneh kan. Jadi panjangnya sekitar segini lah, panjang kuetart, panjang pisau kuetart 15 sentian nusuk gitu ke jantungnya, jebret. Nah, waktu itu kan si Gena tuh langsung panik tuh. Hah, serius? Nah, langsung si Gena tuh telepon lagi si novelis ini, si Rudian, yang bernama Rudian itu. Tapi dia tuh tertidur gitu. Ya kali malam-malam gitu mau begadang kan. Nah, HP kerjanya itu di mode silent. Nah, keesokan harinya jam 3 subuh waktu mau sholat tahajud, dia tuh mendapatkan telepon dari sahabatnya di kepolisian. Nah, yang menginformasikan bahwa dirinya atau si Rudian tersebut atau si penulisnya itu telah terkena kasus pembunuhan. Nah, Rudian yang saat itu masih tertidur, kan itu si Rudian masih lusu-lusu ya gitu, masih tidur waktu dapat telepon. Kaget gitu, langsung kaget gitu. Nah, ternyata kasusnya itu berhubungan dengan dirinya dan novel serta SMS yang dikirimi kemarin malam. Nah, korban pertamanya itu Anissa. Gitu ke. Terus menurut saya di sini atau menurut aku tuh si sang penulis itu menuliskan dengan sangat detail. Terlebih lagi ini baru satu seri gitu. Jadi aku tuh baru baca satu seri ini gitu. Jadi ini teh sebenarnya novel lanjutan atau novel series. Nah, yang pertama tuh ada James Bond, yang kedua tuh Terjebak di Sarang Pocong, yang ketiga itu Darah Pulau Dewata, yang keempat itu Once Upon a Time in Bali, yang kelima itu Manusia Setengah Ikan, yang keenam itu Nandan Andre, yang ketujuh itu buku ini sendiri yaitu seri Kutukan Sang Novelis, yang kedelapan itu Perahu Tengah Danau. Nah, aku tuh baru baca satu dari kedelapan tersebut. Jadi masih samar-samar lah ceritanya tuh. Nah, novel ini sebenarnya novel lanjutan kan.
Jadi konsepnya yang Iya. menggabungkan aura ala detektif Conan kayak gitu sama horor itu jadi menarik buat saya. Nah, saya merekomendasikan ini jika kamu misalnya kamu suka gore-gore gitu kan, kayak tadi terbunuh gitu, sama suka misteri juga. Nah, di sini juga apa jarang-jarang di Indonesia itu ada novel yang menggabungkan horror thriller dengan misteri gitu. Ala detektif Conan Ah, tapi malah horor gitu, malah kutukan yang kayak gitu. Nah, di, tetapi di sini juga yang kurang dipahami itu kisahnya yang rumit ya. Jadi kita tuh hmm, eh, kisahnya tuh bisa apa? Bukan flashback ya. Bisa dibilang campuran lah antara flashback sama maju gitu. Nah, terus di sini juga kita tuh disuguhi dari segala perspektif gitu. Nah, jadi tadi kan aku udah baca yang ini ya, baca dari perspektif si novelis tersebut atau si Rudian. Nah, si korbannya belum dijelasin di sini kalau di aku, tapi di novel ini tuh waktu aku udah baca dijelasin itu kenapa dia bisa terbunuh. Begitu ke jadi apa menggabungkan perspektif tidak hanya dari tokoh utamanya saja tapi dari karakter-karakter lain gitu. Dari korban-korbannya juga nanti di sini apa dikisahin gitu. Begitu oke. ke aku. Itu Ki. Bentar, jam berapa ya? Waduh, udah jam 11 kal. Aku mau tidur besok sekolah ngantuk. Sama besok aku harus bangun jam 3 pagi biar bisa ngejar tiket kereta. Udah kal ya, aku duluan ya. Dadah kal. Thank you. Oke.